Jadi Bro Kekeng ini adalah seorang pemandu karaoke, Bro. Pemandu karaoke. Pemandu karaoke. Nah, si Ayu aja langsung ketawa tuh. Gue kalau misalnya kerjaan itu nurutin hobi, gue jadi pemandu karaoke kayaknya. Versi Ya mau nggak mau kan karena itu request udah pakai duit, Iya. nggak mungkin nggak saya putar juga kan. Iya, iya. Karena saya ambil saya putar walaupun drop, tapi saya mainin setengah lagunya saya ganti dengan lagu yang udah hits orang-orang tahu. itu udah masuk kategori penyuapan kalau kata KPK. Tapi kan mau gimana? Udah bribery itu. Koplo tuh lagi ngejamur banget sebenarnya kalau menurut saya. Dulu perasaan gue koplo tuh agak-agak di underestimate, ya nggak sih, Dok? Iya, Orang-orang sumpah, kayak- di Amir apa? itu, Didi Kempotan itu kan ya? iya, Iya. isinya udah bukan jamet-jamet lagi. Nah iya, dulu katanya, jamet lu. Iya. Itu yang ini tembak-tembak lagi. Tembak-tembak langit tuh Big Beat maksudnya. Tembak langit. Lagunya Nggak apa? tahu. Lagunya gimana? Nggak tahu. Lagunya? Tembak-tembak lagi lagunya nggak sih? Ya tet gitu. Tembak-tembak langit. Orang ke klub juga kan nggak harus minum alkohol kan sekarang kan? Enggak. Iya. Ya kayak saya nih setiap kalau main tuh pasti air putih. Iya, Orang udah tahu kalau Mas Kekeng pasti minum air Air putih, nggak pernah yang lain. Terus orang makan kan? Ada makan. Ada. Ya, iya kan, makan Iya, makan. berat Terus gitu gue ya. nyate mulu di kalau mabok ya. Taichan ya? Soalnya di Helens itu boleh GoFood. Kalau buat orang pada berpikir yang namanya dunia malam ya kita nggak bisa dipungkiri ya. Ya udah, Apalagi ya. yang saya bawa juga teman-teman saya terkadang suka di underestimate gitu ketika saya bawa terus tiba-tiba teman saya DM atau teman saya WhatsApp itu siapa tuh yang dibawa, kenalin dong apa segala macam. Kembali lagi tinggal bagaimana kita berbicara ke temen aja nih, tolong dihargai lah. Welcome back di Ngalur Ngibul. Gua ngalor seperti biasa, Ayu tuh ngibul. Hari ini hari ini kita kedatangan tamu menarik dan unik nih menurut gua. Bro Kekeng. Apa kabar, Bro? Baik, Jadi Bro Kekeng ini adalah seorang pemandu karaoke, Bro. pemandu karaoke. Pemandu karaoke. Nah, si Ayu aja langsung ketawa tuh. Gue kalau misalnya kerjaan itu nurutin hobi, gue jadi pemandu karaoke kayaknya. Versi perempuannya. Jadi terus terang gue sebenarnya awalnya tuh agak bingung nih. Pemandu karaoke ini apa? Gue mana si Dado bilang ini pria panggilan nih untuk karaoke. Apa nih pria panggilan? Oke, clue-nya. Terus pemandu karaoke apa nih yang diajak karaoke tante-tante kata gue gitu. Gue bingung nih yang mana. Sebenarnya gimana sih pemandu karaoke itu? Jadi sebenarnya pemandu karaoke itu kita tuh awalnya abis zaman COVID kali ya, 2021 Oke, lah. Mungkin oke. orang-orang pada yang namanya DJ kan udah mulai agak turun. Orang-orang dari situ pengennya singelong, setiap tempat pengennya nyanyi-nyanyi. Tanpa dipungkiri juga ada peran Om Leo di situ, di dalam situ emang dia kayak ngasih tahu nih bahwa ada loh sekarang yang modelnya tuh kayak gini kalau kita datang ke Om Leo ini siapa? Jelasin dulu. Om Leo itu kayak anak IKJ juga, Anak IKJ. orang Pindes juga, tapi Lu dia IKJ berarti? enggak, Oh, enggak. tapi tahulah dia gitu. Oke. Ya, kita juga ngikutin dia lah sebenarnya karena dia punya alat sendiri yang bisa memang meminimalis suara yang aslinya tuh untuk hilang gitu. Oh, Jadi hanya instrumen aja. lagu diputer. Lagu diputar, Suaranya hilang nih. suara yang nyanyinya hilang. Iya, kayak kita karaokean lah biasa Iya, ya. yang hilang. Nah, dari situ mulailah tuh banyak berjamur orang-orang pada nyoba nyari rezeki dari situ. Termasuk saya lah di situ. Dengan pakai alat yang seadanya, mungkin laptop dan segala macem, pakai Spotify juga, mulai main di tempat-tempat klub-klub yang memang notabene klub kecil, Ya. bukan klub besar. Hmm. Karena kan orang-orang yang di situ tuh pengennya minum-minum sedikit, tapi sambil nyanyi dengan lagu-lagu yang biasa dia nyanyiin zaman Iya. dia mungkin 90-an atau 2000-an. Iya. Kayak zamannya Backstreet Boys mungkin atau Westlife yang mereka dinyanyi kan DJ nggak mungkin lagu itu. Betul. Makanya adalah istilah karaoke night. Hmm. Mulai berjamur di tempat-tempat tuh di mana-mana karaoke night. Dibalut dengan yang lit-litnya ya kadang-kadang perempuan-perempuan yang memang cantik atau seksi atau Seksi. apapun gitu sih. Dia yang memandu, Dia lead yang singernya. memandu, iya. Oh. Karena yang gua tahu sebenarnya kalau di klub itu sebelum DJ ada band biasanya ya. Ada band performs gitu. Ya lagu-lagu yang bisa Live kita music nyanyiin. gitu. Live music ya, live Iya. music. Terus lanjut DJ sebelumnya Lanjut kan DJ. gitu. Iya. Kalau Sampai- sekarang tuh emang udah banyak yang kayak gitu karena biasanya yang nge-lead karaoke ini mereka ngambil market followers dari leadernya ini juga gitu kan. Iya, kadang Jadi, juga ada yang kayak gitu. Awal-awal tuh karena teman-teman gue kan banyak yang kayak tiktokers lah atau selebgram gitu. Awalnya tuh kayak out of nowhere gitu, gue nge-lead karaoke nih dateng dong kayak gitu kan. Terus kayak kenapa lu tiba-tiba ini gitu kan? Ternyata waktu itu emang banyak yang apa ya? Banyak yang make
selebgram aja gitu, walaupun memang basicnya sebenarnya bukan kayak gitu, bukan. Basicnya belum menyanyi ya. Nah, belum tentu emang bisa nyanyi juga gitu. Cuman ya udah karena emang followersnya gede, rata-rata pernah sih teman-temanku yang followersnya banyak tuh ngelit karaoke itu. Nah terus lama-lama makin kesini aku ngelihatnya kayak emang udah dijadiin profesi gitu. Iya. Jadi memang. bukan cuman guest star doang kayak lu lead ya, kayak Iya. gitu bukan kayak gitu. Emang ada satu atau dua orang yang memang lu leadernya gitu di situ. Memang sih kalau kebanyakan kalau peran saya di dalam karaoke night kan emang tunes kan, operator dalam satu lagunya lah. Jadi saya memilihin lagu, mereka yang ngelit itu yang saya pilih memang follower lumayan banyak. Yang pertama kan lumayan kok secara sosial media mereka kan si tempat itu bakal ke up dari si followernya. yang followernya sih yang saya ajak kan. Iya. Yang kedua mungkin karena mereka cantik jadi orang dikasih mic juga nggak canggung gitu. Nyanyi dong, nyanyi iya, dong. iya, iya. Merasa dia cantik jadi Iya, ikutan iya, nyanyi. iya, iya, Seperti iya. itu sih. Jadi banyak yang memungkinkan, makanya tempat-tempat kecil pengen juga bikin karaoke night sebenarnya. Sebenarnya basic lu tuh apa, DJ apa gimana awalnya? Awal karir lu sebelum jadi operator musik? Ya pasti sih DJ juga. Oh, memang DJ. DJ juga, cuman nggak sejago mereka orang lah. Dasar aja yang penting. Kalau DJ kan sebenarnya cuman bisa perpindahan lagu, Iya. terus tahu bar-barnya itu aja sih. Oke. Cuman karena saya lebih fokusnya ke karaoke, jadi lagu-lagu karaoke aja yang saya dalemin. Gitu. Jadi berarti bentar gini, gue ngebayangin si siapa lead singernya tadi Iya. di awal dia yang nyanyi duluan dong. Dia opening, pasti dia Opening, Iya, dia nyanyi apa yang lu putar kan? Iya. Dia nyanyi dulu. Biasanya saya request dulu mau lagu apa nih di pertamanya biar mereka nggak canggung. Jadi kayak misalnya, halo selamat malam, nih kita dari ini kita bakal nyanyi ya sama 2 jam ke depan. Kalau ada yang mau request boleh. Ini lagu pertama kita ya, baru mereka main. Nah terus ada liriknya dong? Ada liriknya. Di ininya, Iya. di big screen-nya tuh. Ada liriknya. Terus dia mutar ke tamu-tamu, ke meja-meja sambil nanya mau request apa sambil dia nyanyiin. Biasa kan seperti itu kan. Maksudnya orang-orang kan ya namanya laki yang begitu datang perempuan lumayan cantik, bawa mic, nggak meskipun dia nggak tahu lagu pasti 1-2 lagu pastilah ikutan nyanyi gitu. Iya, iya. Ayo dok, besok doa. Enggak, berarti gini, apa? Konsep itu sama sebenarnya dengan live music yang band itu ya sebenarnya. Sama. Iya, sama kan sebenarnya. Sebenarnya kalau ngomongin konsep sama, cuman kan untuk masalah budget kan lebih minimalis, tanpa alat dan segala macam dia. Benar. Itu aja menang banyaknya sebenarnya. Tau nggak di kepala gua tuh, gua ngebandingin dengan orang Karaoke LC no, kan? bukan. Resepsi kawinan, dulu orang pakai organ, musik. Nah, sekarang udah nggak pakai lagi, dia cuma nyediain sound system, bikin YouTube. Udah nyanyi tuh orang di kawinan. Udah nggak lagi pakai organ sih. tunggal lagi. Iya. Nggak lagi tuh pakai keyboard musik tuh nggak pakai lagi tuh. Banyak gitu sekarang tuh orang nyediain speaker doang. Iya, minimalis banget Minimalis itu. banget. Minimalis banget. Udah nyanyi. Sekarang lu satu band itu berapa? Gimana? Sebelumnya tuh kan nggak ada yang benar-benar ngaturin juga, kayak ya mereka nge-medley musik aja dari Spotify, udah bikin playlist gitu, Iya. terus nyanyi. Cuman Terus kan nyanyi. sekarang kalau misalnya udah nge-medley itu jadi kayak after ref udah langsung ganti, after ref udah langsung Iya. ganti udah Iya, gitu kalau kan. medley. Kalau sebelumnya kan kayak ya udah full aja gitu nyanyi lagu yang beneran lu cuma bikin playlist sih, terus lu play di MacBook gitu kan. Iya. Terus udah ada yang ngelit gitu. Dulu tuh masih sekasar itu sih, tapi sekarang ya udah. Sekarang karena memang jadi alat DJ itu kita pakai dengan ada satu apa namanya filter yang bisa kita gunain supaya suara itu kita samar-samarin. Jadi ketika ref misalnya dia nyanyi yang dia tahu kita ilangin supaya suaranya orang yang kedengeran. Iya. Jadi iya, seperti benar-benar. jadi nggak pure kayak kita lagi dengerin musik di mobil, nggak Iya. juga. Iya, Ada iya, satu iya. apa ya namanya filter-filter itu yang kita pakai di alat DJ. Nah, lu kan muter lagu by request ya? Kadang by request, kadang emang Udah lu udah siapin? set juga. Oh, kalau ada yang request nih, penonton request nih, pengunjung request. Lu searching dulu dong lagu. Kadang saya dengerin dulu di handphone. Oh gitu. Jadi misalnya sekarang nih lagi main lagu-lagu centil nih, Iya, iya. terus dia minta lagu-lagu galau, Iya. kan nggak mungkin saya langsung masukin. Iya, iya. Saya dengerin dulu di handphone, wah ini sekiranya nggak masuk, saya nggak mainin. Oh. Jadi Iya. ketika, wah ini lagu udah mulai lagu-lagu centil, dia minta lagu-lagu misalnya lagu-lagu teriak ya, misalnya emo tahun 90-an gitu, bisa saya masukin, saya selipin. Karena kan buat inan apa ya namanya, orang kalau udah naik gitu udah teriak-teriak, Oh, dihajar jangan dengan tiba-tiba lagu di- down kan nggak enak. Bener. Jadi harus kita atur juga irama lagunya. Oh, jadi nggak semua request dulu akomodir juga? Iya, nggak semuanya. Oh, tapi ada nggak
pelanggan yang itu, yang kok nggak diputar di requestan gue, buset udah sejam gue di sini nggak diputar-putar. Kadang menariknya gitu, ketika ada pelanggan yang memang ngerasa, kok gue minta nggak diputar-putar nih. Misalnya kayak waktu itu pernah dapat orang Cina, dia minta lagu Cina. Dia nulis di tisu lagunya, judulnya sama duit 50 ribuan, supaya maksa diputar juga. Ya mau nggak mau kan, karena itu request udah pakai duit, nggak mungkin nggak saya putar juga kan. Karena saya ambil, saya putar walaupun drop, tapi saya mainin setengah lagunya, saya ganti dengan lagu yang udah hits orang-orang tahu. Itu udah masuk kategori penyuapan kalau kata KPK. Tapi kan mau gimana? Udah bribery itu. Tapi mau gimana, emang hampir semua tempat kadang-kadang kalau misalnya request kalau nggak diputerin dia suka ngasih tip. Udah hampir semua pasti ngasih tip sih. Kalau di helm bahkan ada sawerannya kok. Nah itu juga gue nanya, ada nggak yang nyawer juga? Ada. Pasti ada. Nyawer tapi ke pihak si lead saya, bukan ke saya. Iya, benar. Ke lead tuh kadang-kadang suka disawer. Tapi ntar habis itu bagi dua hasilnya. Enggak sih, kadang-kadang saya kalau misalkan dia dipegang sendiri, saya kasih aja udah. Oke, Gitu. iya. Biasanya yang gitu-gitu tuh suka ini nggak sih, pengunjungnya bapak-bapak gitu nggak sih? Segmen usia. Iya, tergantung tempat sih. Kadang kalau saya lagi dapat yang memang di tempat yang lumayan high gitu, hampir semua kayak datang-datang koko-koko gitu sih. Orang-orang yang pakai tanah pendek tapi branded semua, tas yang kotak-kotak gitu. Tapi kalau kita memang lagi datang di bar-bar yang memang bar Bronx, itu maksudnya bukan bar Bronx, tapi anak mudaan Gen Z, ya udah memang begitu gayanya, yang padat-padat lagunya juga lagu-lagu statue, Gadam dan Madu, ya lebih kayak gitu. Jadi kita harus tahu memposisikan diri kita ada di mana aja supaya orang yang kita bawain lagunya ikutan nyanyi. Iya, gitu. bener. Lately tuh kalau ngelit karaoke lagi sering banget bawain lagu-lagu Medan. Lagu anak-anak Medan itu Iya, loh. apa sih namanya? Motah orang. Iya, orang? itu apa? Gak tau, gue kadang kalau udah kayak gitu gue berdiri aja lah, pura-pura Medan, gue. Itu ada. Kadang-kadang ada itu. Apa sih matoh orang? Kalau sebelumnya kan Jawa kan, Iya. pasti di play gitu dari lagu-lagu galau. Jawa lebih ke lagu-lagu ini. NDX mungkin ya. Medan Nah ya. sekarang tuh anak Medan, berapa lagu gitu kemarin. Bener. Yang gambar pesawat apa sih? Iya, Matoh orang gitu dah pokoknya. itu tuh nggak apa vibes-nya Lapo digeser ke klub tuh, keren tuh. Lapo tuh kan orang pada nyanyi tahu, singelong tuh di Lapo tuh, apalagi kalau udah minum banyak ya, nyanyi Lapo itu tempat minum tua di Medan. Di Jakarta juga banyak pinggir-pinggir jalan. Biasanya tuh Jadi kalau dia biasanya mereka pakai meja plastik, ya, bangku plastik. ntar ada yang bisa main gitar kartuan, satu, nyanyi Lapo. bareng-bareng. Nah itu tuh digeser ke klub sekarang, bener kata si Ayu, banyak orang nyanyi lagu. Iya. Tapi banyak juga emang request kadang-kadang minta lagu itu tuh banyak juga. Mana nih gue lagi cari nih, bener-bener tuh. Lucu sih kadang-kadang kayak gitu-gitu tuh lucu kan. Mungkin kalau kita berpikir nggak semua orang tahu kali, tapi begitu kita putar semua orang nyanyi. Semua orang nyanyi, lucu juga ya bang. Yang lagu putar ke kanan, itu juga kan maksudnya Ada. bukan. Mau mere. Iya, itu semua bangun coy. Bukan. Tinggal sebenarnya bukan masalah semua bangun atau enggak ya, lebih ke tempo pada saat kita naruh lagu itu di mana. Kalau kita naruh lagu-lagu seperti itu di awal yang mungkin orang-orang masih canggung untuk meminum, mungkin masih awal mereka ada 2 orang 3 orang belum datang semuanya. Mereka mungkin nggak seheboh itu, tapi ketika kita taruh dari jam 11, setengah 12, yang udah mungkin udah segelas 2 gelas orang ngebir apa kalau minuman atau apapun, itu udah pasti beda rasanya. Berarti timingnya juga harus tentu. Iya, ya? kita harus tahu pada saat lagu-lagu ini kita taruh di jam berapa, kita juga harus tahu. Biasanya lu mau mulai startnya tuh dengan lagu apa? Yang ngebeat atau yang ini dulu? Biasanya kalau main di awal tuh kasih lagu-lagu galau dulu. Lagu mahal ini. Masih di bawah jam 10 tuh ya biasanya? Iya, setengah 10, jam 10 tuh pasti lagu-lagu galau, biar orang terbawa dulu emosinya. Yang putus, yang dengan jarak jauh, yang baru putusin kemarin atau apapun, galau dulu kita kasih. Begitu emosinya udah enak, udah mulai, timbang dengan lagu-lagu teriak-teriak, ya misalkan emo-emonya mulai didikitin. Biar dia teriak makin tinggi, baru tuh jam 11 ke atas kita kasih lagu-lagu centil, Mari Bercinta, Makhluk Paling Seksi, atau Garam dan Madu. Iya. Biar makin naik gitu. Biar semangat pada ngebungkus ya. Lu ngerti gak sih konsep? Otak dia doang anjir. Sumpah. Kayak Klub-klub gitu sih, Jakarta Bang. tuh sekarang konsepnya nggak kayak gitu sih bang. Gimana? Anyway, Gimana? maksudnya kayak nggak orang datang ke situ untuk bungkus orang tuh. Gue kan taunya itu di emang medsos. literally, iya makanya main. Bungkus gitu. Tapi memang mungkin dari zaman saya dulu sampai ke sekarang tuh, kalau kita masuk ke klub emang udah beda pergeseran orang kali ya. Kalau sekarang tuh memang
ya pengen nikmatin aja gitu. Iya, udah ngerandom aja tuh- pengen datang pengen nikmatin. Betul, betul. Kalau Menurut dulu gua tuh udah jarang banget deh. kayak hal zaman kayak dulu gitu. yang Harus datang mabuk. satu orang, satu meja sebetulnya satu, orangnya 20 orang gitu. Iya, Kalau iya. sekarang kayak masih ada yang datang tuh rame-rame tapi jajan gitu. Iya. Udah beda konteks zaman dulu. Terus juga klub, terutama di Jakarta ya, lagi menjamur banget ya. Lu lah sebagai orang yang sering keliling klub nih. Sekarang hampir setiap tempat klub baru ya. Ada ya? Iya. Bar atau klub baru Iya, setiap iya. tempat gitu. Gila Tapi ya. kalau misalnya Dan udah- kayaknya kayak kontrak tuh cuma setahun 2 tahun mereka mungkin mereka gagal dalam berbisnis dari ke tempat baru. Iya. Bikin Gitu. lagi. Iya. Nah, ini kemarin kayak namanya ini sekarang udah beda kayak gitu. Iya. Udah Jadi kalau ngejamur banget. udah mulai agak redup pun biasanya mereka kayak cuman renov, tapi di tempat yang sama ya. Iya, itu tadi saya Renov bilang. tapi ganti tempat. Ganti brand. Ganti brand. nah. Kayak tiba-tiba Ambiars dulu, Ambiars apa ya sebelum Ambiars? Pahala. Iya, Valhalla sama yang di Cikini itu dulu Phoenix ya. Dulu sekarang Ambiar juga namanya. Ambiar juga. Ambiar tuh grupnya HW ya. Iya. Kayaknya deh. Iya. Kayaknya grupnya HW deh. Grupnya HW cuman dia versi yang kalau lu pengen dengerin lagu Koplo-koplo. dangdut. Nah, ya itu koplo di sana. Kayak koplo-koplo doang. Nah, koplo juga ya ternyata ya. Koplo Banyak juga naik peminatnya, banget naik sekarang. banget. Sekarang kan Sekarang. musik tuh sebenarnya ada dua yang lagi menurut saya nih, Iya. kembali ke menurut saya. Kalau menurut saya tuh musik lagi dua yang naik. Kalau buat DJ tuh breakbeat lagi naik banget. Breakbeat yang gimana? Breakbeat tuh modelnya lagunya Wisnu Santika. Oke. Itu lagi naik banget. Oke. Kalau di bawahnya tuh yang kayak barbarnya koplo yang lagi naik. Iya, benar-benar. Koplo tuh lagi ngejamur banget sebenarnya kalau menurut saya. Dulu perasaan gua koplo tuh agak-agak di underestimate ya nggak sih, Dok? Iya, Orang-orang sumpah di Ambiar itu Didi Kempotan itu kan ya? iya, Iya. isinya udah bukan jamet-jamet lagi. Nah iya, dulu katanya, jamet lu, gitu. Sekarang Gila, malah gila. kayak udah jadi yang menurut gue yang bagus-bagus gitu orang misalnya cantik-cantik demennya lagu koplo kalau nggak ya breakbeat gitu, Wah. beat gitu. Oh gitu ya? Iya. Itu yang ini tembak-tembak lagi. Tembak-tembak langit tuh beat maksudnya. Tembak langit. Lagunya Nggak apa? tahu. Lagunya gimana? Nggak tahu. Lagunya? Tembak-tembak lagi lagunya nggak sih? Ya tet gitu. Tembak-tembak langit. Kayak gitu tapi naik sekarang. Sumpah gue berasa tua yuk. Tapi ya kehidupan ya maksudnya kalau kita pikirin pusing dengerin lagunya pusing tapi itu ada marketnya, ada pasarnya gitu. Iya. Iya, bener. Kan sekarang yang dicari itunya, maksudnya orang ngejual lagu gitu kalau nggak ada marketnya ngapain? Tapi Iya. ini ada Iya. marketnya, jadi makanya Ada, dipertahanin. ada. Iya. Ada banget. Orang ke klub juga kan nggak harus minum alkohol kan sekarang Enggak, kan? ya kayak saya nih setiap kalau main tuh pasti air putih. Iya, Orang udah tahu kalau Mas Keng pasti minum air Air putih, nggak pernah yang lain. Terus orang makan kan? Ada makan. Ada. Iya kan, makan Iya, makan. berat Terus gitu. gue nyate mulu di kalau ngomong ya. Kayak Ican ya? Soalnya di Helens itu boleh GoFood. Iya. Anyway, Boleh, iya demi boleh, boleh. Allah. Jadi Boleh. gue kalau misalnya Wah. pesan ya minum di situ minum, tapi gue makanan gue GoFood. Paket hemat Taichan, banget ya. Jadi lu sama ngeluarin apa. duit buat beli minum doang gitu ya? Jadi sebenarnya bukan paket hemat, lebih kayak bikin tuh nyaman dia. Lo tetap iya. ada jajan minumnya kan, gue jual minum Iya, nih. iya. Walaupun Iya. makanan gue nggak enak, lo tetap beli minum di gue. Iya, pasti dong, ya kan? Begitu. Minimal minum. Masa bawa botol aqua juga lu dari luar nggak kan? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Makanya dia nyari Minuman nggak tetap boleh. Minuman. Jadi Di kayak situ dia. lu bawa tumbler pun ditinggal di depan. memonopoli minuman dia. Iya. Iya. Oh makanan lu boleh gosen, boleh goput, tapi lu tetap minuman di gue, gitu. Nah, es batu aja beli coy. Iya. Es batu Pinter kan gelas dia. gitu. Jadi kayak dia kalau di Helens itu dia kan kayak minimart dulu gitu. Kayak kita jajan dulu, habis itu baru masuk ke dalam, kita duduk ke table. Bentar. Jadi Minimarket maksudnya gimana sih? Lu datang nih. jadi pas datang itu dia minimarket modelnya, kayak lu pilih minuman gitu, bukan pesan di table. Oh. Jadi Iya, sama kayak tempat saya yang saya sering main LBM kayak gitu. Jadi emang sama sebenarnya konsepnya tuh Helen sama LBM tuh sama sebenarnya. Lebih ke Beer sel mart minuman. juga kan? Iya. Jadi Night masuk mart. tuh Minuman. kayak kita masuk ke Alfa Iya, etalase yang minuman. cooler-cooler yang dingin-dinginnya. Kayak Ya ini. kayak gitu. Kayak Sevel. Sevel atau enggak kayak yang minum-minuman yang di minimarket di Jepang itu loh. Iya. Kayak gitu, cuman dia benar-benar full Family mart. minuman, snacking, es batu, gelas-gelas gitu itu semua kita beli satu-satu. Termasuk es batu. Termasuk es batu. Makanan boleh bawa dari luar. Iya. Iya, tapi kalau makanan boleh GoFood. Iya itu maksud gue boleh bawa dari luar. Tapi kalau GoFood. minuman nggak boleh. Gokil. Monopoli dia. Monopoli. Tapi memang rahasia orang bisnis F&B ya sebenarnya. Lebih untung tuh lebih cuan tuh jual Jual minuman. minuman, emang. ya. Iya. Karena HPP minuman tuh lebih rendah dibanding makanan. Makanan tuh cuannya dikit. Nah kalau minuman tuh wah bisa 300 kali lipat loh. Untungnya tuh cuannya tuh jual minuman tuh. Iya, sih, Bu. emang kalau minuman jauh menguntungkan. Jauh. Apalagi kalau yang racikan yang lu bilang tadi ya. Ya kan nyampurnya dikit-dikit doang tuh. Ya, 0, berapa, Iya. 0, berapa Terus harganya dicampur. bisa berapa tuh ya kan? Bisa segelas tuh ada yang 120, Iya, ada yang makanya. 135. Itu HPP-nya 15.000 kali itu. Tapi ya
Karena apa ya? Karena yang bikin misalnya kayu yang bikin gitu ya. Misalnya kayu yang bikin kan orang wah udah deh karena ada minuman kayu gue beli gitu. Jadi kayak ada value-nya sendiri. Benar. Itu doang. Kamu fenomena bar takeover terus karaoke night tuh emang lagi ngejamur banget sih Betul. buat Iya. sekarang-sekarang ini ya. Iya. Sering banget di mana-mana. Yang tadinya DJ tuh bisa bergeser sekarang jadi karaoke night. Iya, benar. Yang tadinya nih malam ini DJ siapa? Oh sekarang kita karaoke night Kak. Biasanya DJ. Kenapa diganti jadi karaoke night? Karena emang udah jadi bergeser gitu. Iya. Orang tuh datang minum sambil nyanyi. Sambil nyanyi. Walaupun entar malam juga ada DJ tetap. Ada. Biasa DJ. buat Jam closing. satuan gitu jadinya tutup, sampai DJ-nya. tutup ya gitu. Terkadang nih kayak misalkan saya habis main, pas DJ main, kadang udah banyak yang pulang. Jadi emang pengen karaoke doang, Bener. bukan Jadi pengen kalau ngedenger udah- DJ-nya. Kalau udah jeduk-jeduk, Ada yang risih Iya, gitu. cabut. Ah, udah pulang. Oh bener-bener buat have fun banget sekarang ya. udah sekarang udah geser orang pengennya nyanyi. Iya, asik ya. Singelong misalnya lagu apa, misalnya Oasis atau apa, mereka nyanyi bareng-bareng sama temennya sambil minum, wah ambil teriak-teriak, kayak gitu. Itu menurut lo ngebunuh industri karaokean nggak? Karaokean kayak model-model Innovista atau apa gitu, apa Masterpiece gitu. Mungkin kalau melihatnya dari segi kan kalau kayak model Vista atau punya Ahmad Dhani atau siapapun itu kan modelnya kan dia kayak satu Private. ruangan kan, Ah, ya private. Ya. private doang dan mungkin identiknya juga ke arah kemana Iya, gitu kan. iya, Tapi iya. kalau Family kita kan di karaoke. sini kan berbeda nih, memang udah rame-rame, kita bisa nyanyi bareng, singelong bareng, beda arahnya sih sebenarnya. Oh dari saya sih. Ada ini pertanyaan bodoh-bodoh aja sih gue mau nanya. Kalau ada nih, biasa orang kan kalau lagi pengaruh minum kan mau aja tuh megang mic nyanyi, suaranya tuh maaf nih misalnya nggak connect sama yang musik lo mainin. Banyak Itu gimana sih. ngantisipasinya gimana tuh? Banyak sih, banyak. Daripada dicemooh Kita- sama penonton. Kita kan nggak bisa meminimalis orang-orang seperti Iya, itu kan, iya, karena iya. dia juga jajan, Iya, dia bener. juga beli sesuatu, Iya. terus dia nge-request, terus dia mau nyanyi, Iya. kita nggak bisa melarang gitu, sah-sah aja jadinya di dalam situ bang. Walaupun suaranya kadang-kadang kayak dulu sumbang kan, dia nggak tahu gitu. Tapi ya bagaimana, dia jajan gitu. Biarin aja sampai kelar dia nyanyi ya. Biarin aja sampai Atau kelar. cepet-cepetin musiknya dia. Nggak juga sih, kasihan Lu juga. endingin aja. Tapi kalau nggak tahu ya, karena gue termasuk yang suka nyanyi juga. Lu nyanyi juga? Iya, gue nyanyi juga. Dan suara itu kayak nggak kayak kita literally karaokean di Masterpiece gitu, bukan. Jadi kayak Karena mungkin ketiban musiknya, suara, ketiban ketiban musiknya tuh suara lebih si dari dominan. lagunya kali ya. Dari oke. lagunya tuh tetap dominan. Dan mungkin kalau misalnya emang suaranya udah sumbang, pasti akan di Ketutup. set itu Bisa lah. digedein Lu sih dari sayanya juga. Lu juga pasti nge-set lah. Oh. Langsung Saya lu puter. gedein atau Iya. nggak lu turunin Hilangin suara dia ininya. bisa sebenarnya. Volume Kayak mic-nya lu gitu. kecilin. Bisa. Iya, lu puter ke kiri. Jadi misalkan kayak, wah ini suaranya gonjres banget Iya, nih. iya, iya. Gue puter aja di suara, jadi suara musiknya lebih tinggi daripada Iya. suara si mic. Iya. Gitu, bisa Atau lu juga. matiin aja nggak nyadar dulu kan. Mabuk ini ya kan. Taunya dia berasa keren aja. Tapi bisa begitu sih, pinter-pinter kita mainin ya. Iya bener. Ini masalah Sekarang teknis emang aja. udah menyenangkan banget sih. Gue sama teman-teman gue tuh lately emang lagi seringnya kan ke Helens. Terus kalau misalnya emang ada lagu-lagu yang yang gue suka gitu, pasti mereka kayak nyanyi udah kayak gitu. Jadi kayak ini lu banget ya lagunya, lu banget ya. Jadi kayak emang sekarang nyarinya di situ sih. Jadi pas DJ biasanya gue sama temen-temen gue udah duduk aja. Atau Jadi pulang. bengong-bengong gitu ya. Iya, kayak ya udah ngeliatin orang pada di dance floor, masih banyak juga yang joget, tapi rata-rata ya udah pada duduk aja gitu. Lagian kalau musik udah DJ emang masih bisa ngobrol, nggak bisa juga kan ya, berisik gitu. nggak bisa, jadi duduk aja, duduk diem gitu. Ya, enjoy aja ya kan. Karena gue juga nggak terlalu suka musik Iya, emang- DJ gitu. Anak-anak 90-an sekarang kayak kalau datang ke tempat emang udah jadinya singelong ya kayak. Karena udah bosen dengan lagu-lagu DJ zaman dulu kali ya. Bener-bener. Jadi datang pengennya, nih apa nih? Anggaplah kita datang ke acara yang isinya tuh band. Kan hampir orang-orang yang lebih tua kan sekarang pengennya nonton band dulu. Iya. Udah band ada Chris Patih atau Iya, apa. iya. Nah ini kan kita penyajiannya musik juga sama. Cuman nggak ada orang yang nyanyinya si Chris Patihnya aja. Cuman gue kasih tampilnya perempuan Iya, gitu. lagunya sama. Lagu sama, Lagunya bener-bener lagu pure sama lagi dari Spotify. Iya. Itu doang. Lagu-lagu galau, lagu-lagu TikTok, Lagu-lagu biasanya TikTok, tuh di play-nya. Yang mana yang lagi Terus hype baru lagu. nanti request, terus di akhir pasti Centil lagu, sih. lagu ya, lagi centil.
Dah birthday. Lumayan dia jam 9 sampai jam berapa Setengah tuh? 10 sampai jam 1 biasanya. 3 jam tuh berarti. 3 jam. Iya, 3 performnya jam. lu ya. Lebih lama karaoke night dibanding DJ. Iya, Biasanya DJ kan lebih maksimal lama. 2 jam ya? Maksimal 2 jam. Kadang sejam juga udahan. Asik ya. Lumayan enak sekarang. Sekarang 1 jam aja itu paling kita cuma ngabisin sekitar 13 atau 14 lagu. 1 1 jam. Jadi saya harus ngatur tuh dalam 1 jam 13 lagu mana ya yang menurut saya paling terbaik nih. Misalnya galau-galaunya. Terus lagu kedua, di jam kedua saya atur lagi 14 lagu. Oh, orang-orang udah mulai pada naik nih. Saya mulai naik-naikin nih 14 lagu lagi. Di terakhir saya penutup kasih lagu full itu orang-orang yang bakal tahu. Ini semua pasti nggak mungkin gak ada yang tahu nih. Pasti tahu semua. Lagu-lagu TikTok gitu di situ Iya. biasanya. Udah pasti abis selesai nggak mungkin ditaruh tuh mic kasarnya. Wah, diri lagi gitu. Gitu doang sih ngatur sih itu doang. Start, tengah-tengah, sama air, udah gitu-gitu aja terus. Diatur ya. Pengen nyobain gua, penasaran gua. Sumpah itu rata-rata Gen Z datangnya ke situ sih sekarang. Oh gitu ya? Heeh. Nyanyi-nyanyian, jatuhnya Iya, nyanyi, mereka nyanyian. nyanyi ya. Yang karaoke itu ya. Suka juga gua. Kayak kalau misalnya dulu mungkin gue pernah ke Jaya Pop ya malu ya. Nah ya. Nah, Tadi iya, itu dulu kan itu kayak live gitu. musik. Iya, awalnya kan live music, tapi kan kayak mereka juga suka interaksi sama ini kan, Ya, request lagu nggak, iya, gini-gini. itu yang gue bilang. Setahu gua tuh kayak gitu, yang karaoke Ya, yang live. di kepala gua tuh ada band, ada live performnya. musiknya. Dia interaksi. Boleh kok, yang mau nyanyi siapa nih? Nyanyi, ntar bareng sama si vokalisnya gitu. Oh. Nah, kalau ini kan dia bener-bener perangkat musiknya Ada doang, itu. orangnya nggak ada, bandnya nggak ada. Nggak gitu. ada bandnya. Bergeser itu aja. Jadi Suka emang dulu settingannya cuma banget. gitu doang ya, bertiga, Iya, dua itu lead, satu itu tunes kayak sayanya. Iya. Udah gitu doang aja settingannya. 3 orang Iya, gitu aja. 3 udah. orang. Pakai remote sebenarnya. Iya, Menguntungkan pakai juga remote. buat pengusaha. Iya benar-benar daripada sewa band banget. Belum space-nya. Iya. Lu tau lah Jaya Pop gimana space-nya kan? Dipaksain ada band di tengah-tengah tuh, buset. Pala lu di sebelah drum tuh. Gue waktu itu pernah main lagi. Nggak, gue lagi ya nemenin teman gue lah. Temen gue lagi ngelit di Wamami waktu itu. Itu sampai gue main laptop kayak lagu apa? Woi lagu apa? Woi abis ini woi lagu apa? Kayak Lu jadi operatornya? Iya, Ada yang open, jadi dia ditaruh laptop, kita boleh masukin lagu sendiri. Iya. Ada yang YouTube. Enggak, dia Spotify. open Spotify. Jadi kita datang mau lagu apa kita masukin sendiri ke Iya. antriannya kasarnya. Iya, gitu. udah langsung Itu dibikin. dia muter sendiri biasanya. Tapi nggak ada yang nyanyiin, biasanya nggak ada yang ngelitnya tuh. Iya, biasanya. nggak ada yang ngelit. Jadi cuma Jadi- muter lagu aja. Nah terus mic itu udah kooper, udah ada yang di lantai 2, udah ada yang kemana gitu. Nanti tiba-tiba suara kayak nggak tahu siapa yang nyanyi. Biasanya lagu apa, woi gitu. Oh gitu. Iya, jadi dia ada laptop, Udah kesel bisa kita banget. request sendiri sama ada mic, biasanya gitu ada Tapi juga. kalau misalnya di klub, mungkin modelnya kalau misalnya Lucy Helens nggak mungkin se-amburadul itu lah ya. Maksudnya kayak udah lebih rapi lah gitu. Kayak gitu, jadi nggak bisa semena-mena. Cuman kalau misalnya masalah request, kayak kita tuh deket banget juga ke stage lead-nya ini. Kayak bener cuma nyamperin gini terus kayak bisikin tuh boleh gitu. Baju-baju kayak gitu tuh boleh. Kertas juga biasanya tisu. Tisu, ya biasanya sih tisu ya. Kertas atau dia bisikin, atau kadang-kadang emang langsung datang sih. Biasanya saya sih langsung datang dia. Terus Mas mau request langsung ngomong, iya, cari dulu. Waduh, lagunya parah juga nih. Itu soalnya kita kan harus Gue tahu ada. kan. Kadang ada yang request tuh lagu yang bener-bener kita nggak tahu gitu. Dia doang yang tahu, kita nggak tahu kan pusing juga. Ya itu lagu Cina tadi. Iya. Aduh, coba di setel. Aduh, nggak tahu lagi nih gua. Buta gitu dengerin lagunya aja buta. Apaan ini orang lagunya? Bener-bener kita harus ngaturin gimana cara nolaknya atau gimana cara naruh lagunya ini supaya dia bisa keterima, orang lain juga bisa terima. Oh itu tantangannya ya. Iya. Karena bingung. Lagu apaan ya? Lalu pernah ke ini ya sih, Makmur Bahagia yang di Kemang? Enggak, apa tuh? Apa namanya? Makmur Bahagia. Makmur Bahagia. Iya. Kan nama toko kelontong. Ya itu Dia jadi kalau dia itu lebih ke koplo-koplo dia. Makmur Bahagia. Dia memang spesialis ke ada bablas, di situ juga ada bablas sih kalau nggak salah. Nama Kayaknya klubnya ya. Makmur Bahagia. Iya, Iya, nama Makmur klubnya. Bahagia. Set bener-bener dibikin merakyat ya sekarang ya. Iya, emang segmennya sih. Gila. Segmennya begitu sekarang orang-orang. Pantura digeser ke sini tuh mah. Oh Ya begitu. biasanya lead-nya tuh yang nge-lead pasti TikTokers. Pasti banget. Gue Oh, setiap yang- ke situ pasti TikTokers. Maksud lu tuh yang follower banyak TikTokers gitu. Ah. Oh. Jadi dia nge-lead sekarang. Ngelit lagu di situ. Konsepnya sama tadi, karaoke juga. Iya, tapi kayaknya yang profesionalnya yang orang kayak dianya nih tetap ada. Cuman yang ada 2 orangnya yang TikTokers gitu. Emang joget. Yang ya, emang, kadang emang buat narik si pengunjung. Heeh. Emang Jadi harus kita- ada yang kayak gitunya sih. Jadi buat Iya, narik orang iya supaya bener, harus jajan atau apa sih. Harus ya.
Karena dengan budget yang minimalis bisa Rame. dapetin tamu supaya dikasih mic jajan kan. Bener. Ya juga. Gak pernah karaoke night nggak rame. Gitu ya? Sumpah. Wah. Gak Menarik. tahu kenapa. Menarik. Karena dia selalu rame. Main pedal mulu sih. Nggak perlu keluar malam dong. Kayaknya di sini harus bikin ya Pak di sini. Nah, sebenarnya itu sih Di sini harus bikin nih. Satu hari. Kita udah pernah nyobain waktu itu trial DJ ya kan. Iya. Agak kurang ya orang ya. Kalau karena cuma musik doang gitu ya kan. Iya. Terus live music band tuh pernah 3 minggu berturut-turut lah kita bikin sini. Cuman memang vokalisnya agak kurang interaktif aja. Dia nyanyi aja gitu. Jadi kayak butuh orang yang interaktif emang ya. Iya. Yang nyamper, Yang nyamper. nyanyi apa lagi nih gitu-gitu. Iya. Ini kalau yang ngelit itu bener-bener sampai jalan-jalan ke table kan. Iya. Dia harus emang interaksi sama pengunjung. Terus dia misalnya ngeliat nih, ada lagu galau, yang kita nyanyi sampai Disamperin sama dia. Disamperin, ayo kak nyanyi kak gitu. Dan Jadi suaranya harus kayak bagus gitu. nggak sih? Enggak Enggak juga, lah, enggak. enggak juga. Oh, gitu. Lebih kayak kalau saya sih memilih lead saya tuh lebih yang cantik sih. Iya, Yang menarik lah, bukan suka cantik, yang menarik. Iya. Karena ketika ada lawan jenis, kalau Iya menarik kan dong. orang pasti gitu-gitu. Namanya Iya. laki kan. Iya. Kayak Mereka juga gitu. nggak yang bener-bener full kita dengerin suara dia, ngerti gak sih? Ya cuma kita tahu lagunya, Ngelit musiknya, doang. iya musiknya udah itu. Kadang juga kayak masih ada suara penyanyi aslinya juga. Iya, Dia emang. dibikin soft doang kan, Dibikin nggak yang soft doang. literally Nggak- hilang. Hilang paling ya hanya beberapa detik di bagian Iya, rap iya. ujungnya misalkan. Misalnya kayak sialan tuh, sial pas terakhirnya dong saya hilangin. Jadi biar dapet suara dia pada, Iya, baru saya bawain iya, lagi. iya. Gitu aja. Pengen gua nyobain. Lu pernah diundang ini nggak? Kayak acara private gitu? Pernah sih. Kelompok orang gitu kayak dia bikin acara private. Lu deh yang ini. Pernah udah 3 kali dia sampai sekarang. Oh, iya? Kali. Yang pertama ulang tahun Pertamina tuh di Midas dulu. Mantap. Setahun yang lalu. Tahun yang lalu. Bikin konsep kayak gitu juga? Iya, jadi Oke. saya pas lagi jam makan sore sampai di akhirnya. Jadi pas makan sore tuh kita kasih lagu biar mereka sambil nyanyi, tapi ada yang makan, ada yang istirahat, saya kasih lagu sejam. Habis itu di akhirnya baru selesai mereka makan-makan, mereka ada acara lagi, endingnya baru saya tutup sama karaoke lagi. Yang terakhir abis itu, pokoknya saya ingat yang terakhir ini kemarin ulang tahun Art Hotel yang di Century itu, Mega Century. Oh iya tahu, Senayan. Iya, 11 Senayan. Kemarin ulang tahun saya main juga di situ kemarin. Di Art Hotel situ. Di lobbynya. Di lobbynya. Di ballroom nih, ballroom. Oh, di ballroom. Kalau Begitu dia yang naik ke bawah. atas, yang dari masuk tuh naik tangga kan sebelah kanan. Oh. Yang di situ. Yang ini siapa yang datang? Pengunjungnya siapa? Pengunjungnya si pihak hotel ya, semua kru hotel. Wah, asik. Semua kru hotel jadi pengunjung dia. Iya. Kalau yang pertama ini benar-benar bapak-bapak, jadi saya ngasih lagunya, setlist lagunya nanya dulu, nih boleh nggak mas saya mainin gitu. Tapi sumpah itu tuh beneran dipakai banget sama perusahaan karena Buat temen gue gathering. pernah ngelit di Buat gathering kan? iya temen gue pernah ngelit di ini apa isinya itu pegawai-pegawai pusat gadai, lu ngerti? Tahu nggak? Pusat gadai itu kan banyak banget Iya. karyawannya Yang mungkin pinggir ya. jalan rame tuh ya. Didatengin namanya di situ. Jadi temen gue ngelit di situ bener-bener kayak orang pakai baju seragam. Dari itu sering. Terus kemarin tuh kayak acara model kayak PRJ gitu, gue lupa namanya apa, diiniin sama Eta Walin apa ya. Pokoknya susu tapi bukan susu sapi. Susu brand susu tapi lupa. Dia sama bikin konsepnya gitu, karaokean gitu. Jadi gue main 3 hari. 3 hari lu 3 hari, jadi dia buka booth, dia selama 3 hari itu gue main. Main di pameran? Iya di pameran Terus yang nyanyi sehari siapa dong? 1,5 jam. Enggak, jadi yang main orang aja, yang nyanyi orang. Gue Oh, cuma yang orang mainin nyanyi. lagu. Oh, lu iya. muter doang. Jadi ada layar gede, gue mainin. Oh. Terus MC-nya yang ngoceh-ngoceh sambil joget, narikin orang, nyanyi. Kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang apa ya? Karena mungkin budget murah kali pertama ya. Alat nggak terlalu ribet ya kan. Iya, nggak usah ngundang band. Nggak usah ngundang band gitu. Laptop, Terus gitu. terus kan cuman MC juga bisa masuk. Betul. Orang-orang bisa ditarik sama MC. Jadi dia nggak perlu bayar orang lagi sebenarnya. Alat lu tuh apa sih Haji? Apa aja sih Alat lu? DJ, Laptop? alat DJ Alat sama DJ. laptop, udah itu doang sih. Paling ntar colok-colokan tuh ke HDMI biasanya, terus sama kabel jack yang masuk dari alat DJ ke laptopnya supaya ngeluarin suaranya, itu doang. Dari zaman di Synchronize, seingat gue atau Pesta Pora gitu di tahun lalu Udah, ada memang yang kayak udah, gitu juga, udah mulai pada hidup. Oh gitu ya? Jadi emang dibikin orang semenyanyi sih. Iya bener. Nyanyi aja, nyanyi yang lagu mereka suka gitu. Kayak ada waktu itu karaoke night-nya Emo Night gitu. Jadi semua lagu emo. Ada juga bikin itu Taylor Swift Night. Jadi lagu-lagu Taylor Swift doang. Jadi emang pernah nyanyi karena orang suka gitu ya. Iya. Tadi yang bapak-bapak Pertamina lagu apa tuh? Lagunya tuh lebih 70-an, kayak 80-an. Sting, Oh. terus The Police, Phil Collins, kayak gitu-gitu dia. Lagu-lagu 80-an banget sih. Iya,
Tapi 90. pertama pas main nyanyi orang lagi makan masa gue kasih lagu dalam hati kan. Tapi kita pasti nyanyiin sambil makan sambil nyanyi. Gitu. Masih kocak juga dia bilang. Dia bingung tapi sambil nyanyi ini gimana ceritanya sih? Memang secara psikologis kalau kita dengar lagu yang kita bisa apal nyanyi, pasti kita kan otomatis tuh kan. Iya sih. Mulut kita tuh kan menyanyikan, mendendangkan itu ya kan. Iya, tapi Kalau kan begitu, maksudnya saya masuk itu di jam istirahat mereka. Jadi mereka bisa cara istirahat sejam itu istirahat makan mereka nih di situ sampai main. sampai maghrib dari jam jam 5 kurang lah sampai jam 6-an terus saya main. Begitu saya main kan mereka udah harus pada ngambil makan dong. Kalau kita perut lapar mah ya udahlah ya. Gitu. Tapi mereka tetap aja makan, ada yang duduk dulu sambil nyanyi minta mic. Gitu. Bapak-bapak kurang hiburan. Juga nih gue bilang. Bapak-bapak kurang hiburan. Mungkin kalau tahu ada konsepnya di klub, pada ke klub tuh mereka yuk. Nggak tahu. Indonesianya tuh Chris Patih, Indonesianya. Iya, Chris Patih. Mintanya Chris Patih, lagu Indonesia itu Chris Patih. Mas, Chris Patih mas. Lagu Kejujuran Tahun Hati. berapa ini dia? Lagu kejujuran Semua, hati. masih semua umur deh. Demi cinta, demi cinta. Demi cinta. Chris Patih, Ruth Sanaya, diputerin Titi DJ. Mintanya lagu begitu, mas lagu ini, oh iya pak, Klise puter terus. gitu. Bisa nggak Kurang. semua sih kurang. Tapi maksudnya umur-umurnya dia tuh mintanya kayak gitu-gitu. Kenapa ya orang bilangnya lagu Chris Patih ya? Karena memang lagunya ini kan ya. Lagunya tuh galau nggak sih? Kan galau-galau lagu. Tapi Lagu cengeng easy kata temen listening gua. juga Ya sih. kalau itu ya benar. Easy listening Kalau itu juga lah. benar. Sayang aja dia keluar tuh vokalis saya bukan. Benar, benar. Tapi bagus sebenarnya dia Emang itu. suara Semi juga oke sih. Bener. Gitu. Kalau kita boleh tahu, lu pasang rate berapa? Ya kali kita sekalian promosi. Kisaran berapa tuh angkanya? Sih baru bisa gue sih kak, tapi sih kayak kalau ngomongin harga tuh memang terkadang kalau dari temen udah pasti beda. Gitu. Oke. Saya menghargai orang-orang yang dari awal ngedukung, jadi Iya, saya iya. pasti, Mas Keng tolong ya, pasti saya kasih juga beda. Tapi ketika saya yang masuk sendiri tuh pasti harganya setinggiin. Karena lu kan harga lu tuh harga tim. Bukan Harga lu tim. sendiri kan ya. Terus saya juga jualnya kan jual yang saya bawa ini bukan jual perempuan ya. Maksudnya saya jual perempuan ini kan secara sosial media. Iya benar. Sosial media ini bagus nih, dia lu lihat aja sendiri gitu. Ditambah lagi dengan saya masukin dalam situ kan. Satu paket lah kasarnya. Terus pernah main di mana aja juga dia lihat. Makanya dia harga ada kualitas. Itu sih beda kalau udah ngomongin temen, ya udahlah gitu. Kalau tahu begitu, gue pas grand opening cafe ini ngundang lu aja kemarin, ngapain ngundang band ya? Mahal anjir ngundang band. Band Bayarnya itu berenam. Iya makanya band itu kan ada alat sebenarnya. Ada alat dan segala macam Mana itu. makan tempat lagi gua harus bikin panggung. Belum dia nyewa FOH-nya di kabel-kabelan itu kan banyak. Banyak banget, Jadi bener. FOH-nya nggak bisa yang sedikit gitu. Bener. Pasti yang banyak, line-nya yang banyak. Itu dah. Ada lagi yuk. Lu mau ngobrol apa, Dok? Lu kan sebagai anak pemain lama nih. Lu kan pemain lama yang udah insaf. Kenapa lu insaf, Dok? Salah. Saya mas sebagai orang yang kerja malam ya kan, bagaimana sih memaintain biar nggak masuk angin gitu? Wah. Waduh. Seminggu 4 kali dugem berarti kan, pulang jam 1. Ya, belum nggak jam 1, masa sih jam 1? Belum bisa jam 2 bisa. Pinter anjir, Juga Dok. bagaimana juga kita tetap profesional di saat lingkungan kita tuh isinya party gitu. Pinter anjir Pasti dia. kan ada pengaruh-pengaruh. Bener, banyak. Dia ngundang iklan ini tau. Bener. Masuk angin tuh. Pinter anjir dia. Biasanya tuh kalau misalkan, memang kan saya kan udah nggak minum ya, pasti air putihan tuh, setiap saya main pasti air putih. Oh, nggak asik nggak sih tuh? Ya, dibilang asik kayak gimana ya, tapi emang udah nggak minum sih. Mungkin karena umur kali ya, udah nggak minum saya. Jadi air putih aja. Terus balik pasti makan dulu yang hangat-hangat, yang kuah-kuah. Sebelum nyampe rumah, biasanya makan dulu, mampir, makan yang hangat-hangat, baru tidur. Gitu sih. Kalau buat orang pada berpikir yang namanya dunia malam ya kita nggak bisa dipungkiri ya. Ya udah, Apalagi ya. yang saya bawa juga teman-teman saya terkadang suka di underestimate gitu ketika saya bawa terus tiba-tiba teman saya DM atau teman saya WhatsApp, tuh siapa tuh yang dibawa, kenalin dong apa segala macam. Kembali lagi tinggal bagaimana kita berbicara ke temen aja nih, tolong dihargai lah. Seperti itu sih. Iya. Kadang orang suka underestimate aja. Tapi sekarang udah banyak juga yang ngelit atau DJ tuh emang main doang, mereka nggak minum. Herjunot Banyak. Ali nggak pernah minum. Masa? Iya, jadi kayak ya maksudnya lo tahu aja gitu kapasitas badan lo. Kalau misalnya lo mabuk malam itu dan lo harus rest 2 hari dan nggak produktif, ngapain lo mabuk gitu?
Tapi kalau lu masih fit, masih muda lah gitu, energi lu masih banyak. Abis mabuk besok pagi lu kerja fine aja, nggak ganggu apa-apa segala macam, silakan gitu. Menurut gue kalau orang yang wise kayak gitu sih. Jadi nggak semua DJ itu mabuk juga ya? Mabuk. Saya setiap main tuh pasti dapat botol, Pak. Setiap saya main itu pasti dapat botol free. Udah pasti, nggak mungkin nggak. Bisa lu bawa pulang? Udah pasti mau dibawa pulang atau mau saya minum sendiri udah pasti. Tapi saya nggak pernah bawa dan saya nggak pernah minum. Saya kasih ke yang 2 tadi. Nih terserah mau minum atau enggak, terserah mau dibawa atau enggak, terserah. Saya cuma minta air putih. Botolnya lumayan, nggak bisa diduitin aja tuh. Ya enggak lah. Tapi emang kadang ada yang ada yang mereka dibawa pulang. Tapi kalau saya emang udah nggak minum aja sih. Jadi nggak bisa lagi gitu. Mau dikasih. Kadang ada bartender, Mas dari tamu itu. Iya. Ya, saya taruh aja. Saya tetap air putih minumnya. Iya. Suka ada gitu tuh. Emang pengunjung. Iya kayak kadang minta dihargain dia. Iya, benar. Kadang saya ambil gelasnya, cheers sama dia, tempel mulut aja. Saya taruh belaga panas. Gitu biasa. Habis air putih lagi. Tapi kan menghargai. Keren. DJ Syariah keren. Oke, thank you. Brother. Siap. Pemandu lagu. Panggilan. Keren pembahasannya. Oke, sampai ketemu lagi di Ngalur Ngibul episode berikutnya. Thank you. Thank you. Dah.